Oke guys, ketemu lagi bersama kami bertiga di IM Channel. Oke, pada video kali ini ya sedikit agak berbeda ya. Nuansanya memang gelap-gelap ini karena kami di sini akan menceritakan sebuah pengalaman horor lah. Pengalaman horor, dan untuk video kali ini, khusus untuk video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya karena di sini kami bercerita di tempat terbuka ya. Di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Untuk lebih jelasnya tempatnya seperti ini ya. maaf salah kena pencet foto. Nah, di sini ada sumur tua tapi masih tetap dipakai ya teman-teman. Ya intinya sumur lah. Sumur tua, dan di sana omput lah kalau bahasa Madura. Omput. Ya intinya tempat terbuka teman-teman, dan di sana kameranya. Oke, langsung saja. Untuk cerita kali ini pengalamannya yaitu pengalaman dari, ya bisa dibilang family dari saya sendiri teman-teman. Itu ceritanya ketika ini memang cerita real ya, bukan cerita mengada-ngada biar kelihatan serem, enggak, memang real kejadian. Cuman narasumbernya ya sulit untuk dihubungi karena apa? Beliau sudah merantau ke luar negeri teman-teman. Jadi kebetulan saya sudah pernah diceritakan pengalamannya, jadi saya ceritakan kepada kalian sekarang. Oke, pengalamannya seperti ini. Waktu itu malam Jumat maaf saya lagi maaf lagi batuk. Ini bukan mau sponsor obat batuk komik ya, enggak, bukan. Jadi seperti ini. Waktu itu malam Jumat sekitar jam setengah dua, jam setengah tiga lah Ya. itu dia itu tidur sendirian di kamarnya. Kemudian di jendelanya itu seperti ada yang mengetok gitu kan. Gini, rumahnya itu terus kamar jendela di sebelah kirinya, jendela terus di luar kamarnya itu sudah tempat terbuka. Ya. Sudah tempat terbuka. Kalau istilah Maduranya putomput lah. Ya. Putomput. Alas tempat terbuka. Nah, di situ katanya tengah malam ada yang mengetok. Otomatis dia terbangun teman-teman. Terbangun, melihat keadaan kan, melihat HP-nya ternyata itu sih tengah malam. Otomatis kan terganggu sama suara yang barusan itu. Dia terbangun, menyalakan lampu kamarnya. Dicek luar ruangannya itu melalui jendela di center. Nggak ada apa-apa ternyata. Nggak ada apa-apa. Setelah itu dia itu positif thinking lah, mungkin suara ranting, angin atau apa gitu ya. Benda-benda jatuh lah intinya. Otomatis dia ketika sudah ngecek ternyata gak ada apa-apa, ya dimatikan lagi lampu kamarnya. Lanjut tidur ceritanya dia itu. Lanjut tidur. Mungkin ya namanya juga orang tidur kan nggak tahu kita tidur sudah agak lama atau enggak kan. Dia itu perasaan dia itu sudah tidur terlelap, tapi dia secara tidak langsung di pikirannya itu kayak ada seseorang di sebelahnya, di sebelah kanan. Padahal dia itu sudah tidur, cuman dia itu di pikirannya kayak orang masih bangun gitu. Gimana istilahnya? Setengah tidur, kondisi setengah tidur. Ya, setengah tidur setengah bangun. Maaf, di sini sering ketawa ya. Berbeda dengan konten horor yang lainnya, memang gini keadaannya kami. Konten bawaannya kami gini. Lanjut. Itu kayak ada orang duduk di sebelahnya, teman-teman. Soalnya apa? Kerasa karena kasurnya itu Miring. bukan miring, kan. Itu kayak agak Iya, getar gitu, kayak orang duduk gitu. Nah, dia itu kan masih dalam keadaan ngantuk ya. Dia itu buka matanya. Pas buka mata, lihat ke kanan, nggak ada apa-apa. Lanjut lagi tidur. Karena ya namanya orang, istilah bahasa Indonya apa ya? Apa? Kalau bahasa Maduranya mamong. Bahasa Indonya apa? Masih oleng. Ya intinya masih ngantuk lah teman-teman. Setengah sadar gitu ya. Lanjut lagi tidur. Dan setelah itu di sebelah
telinga sebelah kanannya itu kayak rasa-rasa panas gitu, rasa-rasa panas. Kebangun lagi, noleh ke kanan, otomatis dia terkejut. Terkejutnya karena apa? Karena di sebelah kanannya yang awalnya tidak ada orang, tidak ada apa-apa, dia sendirian di kamarnya, itu ada sesosok, bisa dikatakan wanita lah ya, katakan wanita. Itu rambutnya putih panjang, pakai baju putih cuman lusuh, bukan putih-putih bersih, cuman putih kotor gitu lah, lusuh, sudah kayak kain-kain tua gitu. Iya kayak ya namanya kain lusuh gitu ya, kayak nggak dicuci. Posisi membelakangi dia duduknya, membelakangi. Otomatis dia terkejut. Nah, ketika dia mau teriak, beliau mau teriak, nggak bisa keluar suara. Padahal di situ dalam satu rumah itu ada 3 orang, dia sendiri, terus satunya itu ya orang tuanya lah, abah sama umihnya. Nggak bisa teriak, ya otomatis suaranya itu kayak gimana ya, mau ngomong nggak bisa, berat sekali itu, berat banget. Terus lehernya kayak kecekek gitu. Nah setelah itu dia itu berusaha dibaca Al-Quran di dalam hatinya, pokoknya semua disebut lah. Ayat kursi, terus surat Al-Ikhlas, pokoknya An-Nas, Al-Falaq, pokoknya dibaca semua teman-teman, dibaca. Setelah itu entah gimana caranya, hantu yang tadi, sosok yang di sebelah kanannya itu tiba-tiba menghilang dan pindah ke depannya. Depannya kan posisi terentang kan, dia tidurnya terentang, dan kakinya itu ditarik, ada di depan kakinya, ngadep, posisi ngadep gitu, nunduk, tangannya megang ke kaki, megang kakinya, terus diangkat gitu sebelah, yang sebelah kanan diangkat. Otomatis dia gak bisa kan, masih gak bisa ngomong, ya suaranya gini, gitu. Memang agak lucu, cuman ya kita yang mendengar itu agak lucu. Cuman bagi dia yang mengalami, ya bayangkanlah gimana kondisi kalian ketika kakinya dipegang terus diangkat, itu gimana, bayangkan. Ya bagi orang yang mendengarkan ceritanya, terus suaranya dia yang kayak orang bisu, itu gimana ya, lucu, seram gitulah. Lanjut. Suaranya kan gini, Allah, ngomong Allah, cuman ya gak jelas, namanya juga bibir ini sulit untuk digerakkan, tapi di dalam hati itu sudah banter bacanya, baca ayat kursi, Al-Fatihah, pokoknya dibaca semua. Nah alhamdulillah, untungnya gak lama setelah itu mulutnya ini agak bisa ngomong, sudah bisa, meskipun gak terlalu jelas ya, sudah mulai bisa ngomong. Bacaannya itu sudah mulai jelas, Allah gitu, sambil kakinya itu getar. Dia nyoba nendang makhluk yang megang kakinya itu sambil ngomong Allah, aduh gitu. Dan alhamdulillah hantu yang tadi yang megang itu ketendang. Beneran ketendang dan hilang hantunya. Nah setelah hantu tersebut hilang, dia itu bisa ngomong lagi, otomatis lari bos. Ya keluar lagi. Iya. Padahal itu tengah malam ya. Iya tengah malam, langsung otomatis dia ngebangunkan orang tuanya. Langsung cerita ke orang tuanya tentang pengalamannya dia yang awalnya dari diketok jendelanya, terus ada kayak orang duduk, dan pada akhirnya ya memunculkan penampakan seperti itu, cerita. Ya orang tuanya ya percaya, soalnya ya di situ kan bisa dikatakan rumahnya masih sedikit jauh dari pemukiman ya. Bukan gimana ya, kalau nggak padat lah, intinya nggak padat lingkungannya itu. Dalam jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu agak berjauhan, sejengkal segini bos, agak berjauhan. Jadi masih bisa dikatakan ya alas lah, alas terbuka, bukan alas kaki loh ya. Mengkang. Ya tanah kosong lah, tapi ada ombut-ombutnya. Ombut. Ya, intinya setelah kejadian itu dia itu masih belum berani tidur sendirian, meskipun bisa dikatakan ya dia sudah berumur ya anak SMA gitu lah. Karena ya bisa dibayangkan traumanya melihat dengan jelas sosok penampakannya, dan kakinya pun diangkat sampai ada fenomena gimana ya,
sampai dipegang lah intinya, bukan cuman menampakkan diri tapi sampai dipegang. Usil. Sudah kelewat usil itu. Jadi semenjak itu keesokan harinya dia itu gak bisa atau gak mau tidur sendirian. Agak berani. Iya, gak berani. Ya, saya yang mendengarkan ceritanya langsung itu agak merinding sekaligus lucu kalau mengingat, kalau membayangkan ekspresi ketakutannya, terus suaranya yang kayak orang bisu gitu. Terus kalau membayangkan sosok tersebut, soalnya gini katanya sosok mukanya itu kan rambutnya kan putih panjang mungkin ya, soalnya itu kan tengah malam kan, kondisi lampu itu dimatikan kan. Cuman namanya juga bajunya putih, tetap kelihatan rambutnya putih, ya mukanya itu agak-agak samar-samar kelihatan gitu. Itu kayak nenek-nenek gitu. Bukan nenek gayung, Bos. Mak lampir. Mak lampir, ya bisa dikatakan mak lampir. Kuntilanak tua. Nah, kuntilanak tua. Kultur. Itu cerita pertama. Sudah berapa menit kan? 13 menit. Ditambah satu cerita lagi yang Tambah satu cerita lagi. Nah, mungkin ada dari Mahmudi mau cerita punya pengalaman atau pengalaman orang lain. Lanjut. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Mungkin singkat saja ceritanya ini ya, soalnya memang di cerita ini orangnya itu ceritanya memang singkat. Sama kejadiannya, dia itu dalam keadaan posisi tidur di kamar sendirian, dan memang rumahnya itu terkenal akan penampakan. Sekali lagi saya tegaskan, ini bener real cerita asli pengalaman, bukan cerita mengada-ngada biar ada konten, enggak. Memang beneran cerita real. Itu sebut saja namanya M lah, M inisial M. Ya. Dia itu tidur sendirian, terus tengah malam itu di sebelahnya, persis di sebelahnya, hampir sama seperti cerita yang tadi, cuman ini berbeda teman-teman. Di sebelahnya dia itu entah gimana caranya, mungkin dari auranya, mungkin ya aura negatif dari hantunya sosok tersebut, dia itu kebangun, dan ketika melihat ke arah kiri bukan kirimu kan, ke arah kiri, dia itu melihat sesosok pocong berdiri sudah menghadap ke dia yang saat itu tidur. Berarti di kamarnya. Iya, di kamar. Dia itu kan masih telentang, pocongnya itu ada di sebelah kirinya, menghadap ke dia. Menghadap. Ya, intinya dalam keadaan berdiri lah pocongnya. Terus ya sama kondisinya, mungkin ya soalnya saya gak pernah mengalami, dan semoga aja saya tidak pernah mengalami kalau kejadian waktu tidur tersebut itu dia itu gak bisa ngomong. Ya sama kayak tadi. Iya, sama kayak tadi, sama persis, cuman bedanya ini dari penampakannya itu beda dan tempatnya berbeda, Orang yang dan mengalami orangnya juga yang berbeda yang mengalami, individu yang lain lah. Tapi gak ditendang kan? Enggak, beda. Dia itu gak sampai ditendang, tapi itu pocongnya itu sampai gini, Ya paham. Dari berdiri sampai gini dari ya. berdiri Nggak. sampai nunduk gini ke arah orang yang Lagi itu. sholat. Melucu dia. Beneran itu pocongnya itu kayak nunduk gini teman-teman. Ya. Nunduk, otomatis ya gimana ya namanya juga, dia itu gak bisa ngomong, gak bisa apa. Seketika itu semaput dia, pingsan, dan ketika bangun dia itu langsung perbanyak istighfar, karena mungkin ya orangnya gimana ya, jujur dia itu orangnya penakut teman-teman. Yang si M ini penakut. Mahmudi. Iya, kok sama ya Mahmudi? Enggak. Kalau ini memang bukan Mahmudi. Kenalan saya. Makin Ramadan. Si M ini penakut teman-teman. Penakut. Makanya dia ketika ketemu sosok penampakan, dan otomatis apalagi itu si pocongnya itu sampai nunduk gini, ya gimana agak semaput, gimana agak pingsan gitu. Otomatis ketika dia bangun, dia baca istighfar perbanyak gitu kan, langsung dinyalakan, dan keesokan paginya pas pagi hari dia itu cerita ke tetangganya, dan kebetulan tetangganya juga itu memang punya ilmu lah,
bukan dukun, bukan kiai, cuman dia itu sempat belajar dulu di pondok pesantrennya. Dan ketika di Terawang itu katanya memang bukan penunggu di situ. Pocong yang semalam itu bukan penunggu di situ, memang makhluk yang dari luar kiriman. Ya istilahnya ya mungkin ada orang yang tidak suka, ya istilah lainnya santet, dikirim santet gitu. Ya semenjak itu ya dikasih bacaan biar Ya, untuk bisa. benteng diri lah. Soalnya itu bukan makhluk halus biasa karena memang Ya itu Iya. apa ya? dikirim Kiriman ya. kiriman orang yang tidak senang lah. Dan itu kalau sampai makhluk halus kiriman itu memang lebih berbahaya ya. Cuman yang itu enggak ini ya. Enggak sampai apa gitu, cuman pingsan tuh. Iya pingsan, karena pingsannya bukan apa, karena saking takutnya Iya. nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Dan pas dia itu kayak pocongnya itu menjatuhkan diri ke dia. Gimana kak pingsan? Kalau saya pribadi yang sebagai gimana ya, paling takut lah dari sekian banyak makhluk halus itu pocong. Ya nggak tahu kalau sampai mengalami hal seperti itu. Pocongnya, bayangkan saja bagi kalian pas lagi tidur ternyata ada penampakan di sebelahnya, dan penampakan tersebut menjatuhkan atau merobohkan diri kepada kalian. Gimana perasaan kalian? Saking takutnya seperti itu sampai takut. Dan ternyata memang itu kiriman, bukan hantu-hantu biasa, teman-teman. Mungkin cukup itu saja untuk cerita horor kali ini. Ya. Semoga kalian terhibur, meskipun kami kadang sering cengengesan. Ya memang beginilah pembawaan kami ceritanya, berbeda dengan konten lainnya yang memang nuansa, kalau cerita horor ya nuansa horor gitu. Cuman di sini kami memang Ya agak ini. agak berbeda ya. Agak Sekarang di tempat depan-depannya. terbuka dan di samping sumur tua yang masih terpakai. Rencananya sih mau ini ya, ke tempat yang lebih angker. Cuman si Mr. Mahmudi kurang berminat. Kurang berminat ya mau gimana lagi ya, seadanya gini lah. Ya minimal ada peningkatan lah ya dari dalam ruangan ke Luar luar ruangan ruangan terbuka. tempat terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian terhibur dan insya Allah malam Jumat konten ini akan diupload. Insyaallah. Insya Allah lah ya, insya Allah. Secepatnya malam Jumat ini. See you on the next video. Eits, Apa? jangan lupa. Oh iya lupa bos. Komen. Sarket. Oke. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika kami upload video selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye.